Assalamualaikum, pecinta bola awal 2010-an, tentu tidak asing dengan klub La Liga 1 ini, yakni Malaga CF, yang pada masanya membeli banyak pemain bintang sekelas Isco Alarcon, Julio Baptista, Joaquin, Santi Cazorla, hingga Ruud van Nistelrooy. Kali ini Siko belajar akan membahas tentang Taifa Malaga, wilayah di mana klub ini berdiri. Namun kita akan mundur ke awal abad 11, di mana Islam masih berkembang di Andalusia. Bagaimana ceritanya? Selamat menyaksikan. Setelah keruntuhan Khilafah Cordoba pada tahun 1031 Masehi, kawasan selatan Al-Andalus pecah menjadi berbagai kerajaan kecil, atau termasuk Taifa Malaga, yang menjadi salah satu kerajaan paling penting di wilayah pesisir barat daya. Kota Malaga, yang sebelumnya merupakan pelabuhan utama Umayyah di Laut Tengah, dan terkenal dengan aktivitas perdagangan serta keilmuan, kemudian muncul sebagai pusat kekuasaan baru di bawah dinasti Hamudi, yakni salah satu cabang dari dinasti Idrisiyah, yang berasal dari Maroko, dan mengklaim keturunan dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Kemunculan Taifa Malaga tidak bisa dilepaskan dari dinamika kekuasaan pada awal abad ke-11. Pada tahun 1016 Masehi, seorang penguasa Hamudi bernama Ali bin Hamud al-Nasir mengambil alih kekuasaan di Cordoba dan memproklamirkan dirinya sebagai khalifah, memanfaatkan kekosongan kekuasaan Umayyah yang lemah. Meski berkuasa hanya sebentar di Cordoba, dinasti Hamudi tidak hilang begitu saja. Setelah terusir dari ibu kota, mereka mundur ke Malaga dan menjadikannya sebagai basis utama kekuasaan mereka. Disinilah awal mula berdirinya Taifa Malaga sebagai entitas politik yang otonom. Penguasa pertama yang menegaskan Malaga sebagai kerajaan terpisah adalah Idris Uguid bin Yahya, cucu dari pendiri dinasti Hamudi. Ia memerintah mulai sekitar tahun 1035 Masehi dan berhasil membangun stabilitas di kota tersebut. Malaga kala itu memiliki kekuatan ekonomi besar karena pelabuhannya yang ramai, perdagangan barang-barang dari Afrika Utara, Eropa Selatan, dan kawasan Timur Tengah, serta produksi keramik, tekstil, dan logam. Penguasa-penguasa Hamudi dikenal menjaga hubungan baik dengan para pedagang Yahudi dan Kristen yang menjadi bagian dari elit ekonomi kota. Dinasti Hamudi di Malaga juga dikenal sebagai pelindung ilmu pengetahuan dan sastra. Mereka menarik banyak penyair dan ulama ke istana mereka, sekalipun tak setenar Cordoba atau Sevilla. Beberapa manuskrip yang bertahan menyebutkan keberadaan perpustakaan dan majelis-majelis keilmuan di Malaga selama dinasti ini berkuasa. Namun, tidak semua penguasanya mampu mempertahankan kestabilan. Perselisihan internal di antara anggota keluarga Hamudi kerap menimbulkan krisis dinasti. Kerap terjadi perebutan takhta antara paman, keponakan, dan sepupu, sehingga Malaga seringkali mengalami kekacauan dinasti. Salah satu tokoh penting yang sempat mengambil alih Malaga adalah Muhammad bin Idris, yang dalam beberapa sumber disebut sebagai pemimpin paling kuat dari dinasti ini. Namun konflik dengan dinasti Hamudi lainnya, yang masih memiliki ambisi atas Cordoba, seperti mereka yang berkuasa di Algeciras, menyebabkan kekuatan Malaga terbagi dan mengalami fragmentasi. Kota ini beberapa kali jatuh ke tangan pesaing dari dinasti yang sama, dan sempat pula diduduki sebentar oleh penguasa Sevilla, meski bisa direbut kembali. Menjelang pertengahan abad ke-11, kekuatan Malaga melemah drastis. Sekitar tahun 1056 Masehi, Taifa Malaga kehilangan banyak wilayah penting di sekitarnya. Ketika Sevilla di bawah Abad Mu'tamid dan Granada di bawah Banu Ziri mulai menguat, Malaga mengalami tekanan politik dan militer yang hebat. Akhirnya, pada tahun 1058 Masehi, Malaga jatuh ke tangan Ziri bin Atiyah dari Taifa Granada, yang menggabungkannya ke dalam wilayahnya. Namun, wilayah ini tidak pernah benar-benar stabil dan sempat mengalami beberapa kali pemberontakan lokal dari faksi Hamudi yang tersisa. Pada akhir abad ke-11, seiring dengan melemahnya Granada, Malaga sempat kembali muncul sebagai kekuatan kecil. Kali ini bukan lagi di bawah dinasti Hamudi, tetapi di bawah penguasa lokal bernama Tamim al-Qadiri. Namun masa kebangkitan ini tidak berlangsung lama. Ketika dinasti Almoravid
Almorabitun, dari Maroko datang ke Al-Andalus untuk menolong kerajaan Muslim melawan Reconquista Kristen. Setelah jatuhnya Toledo pada tahun 1085 Masehi, Malaga menjadi salah satu target integrasi mereka. Kota ini dikuasai Almoravid sekitar tahun 1090 hingga 1092 Masehi, dan sejak itu, berakhir pula eksistensi Taifah Malaga sebagai kerajaan independen. Meski hanya bertahan selama beberapa dekad sebagai Taifah Merdeka, Malaga memainkan peran penting dalam menjaga koneksi laut antara Al-Andalus dan Maghrib, menyokong aktivitas intelektual, dan mempertahankan identitas Islam di wilayah selatan Spanyol selama masa desentralisasi pasca khilafah. Kota ini kemudian tetap menjadi penting dalam era Almoravid, dan bahkan lebih berkembang lagi pada masa Muwahhidun dan Nasrid Granada.